إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة آل عمران الآية 139 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sudah Jumat yang berbahagia, ya insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala,
salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selaku khatib al-fakir ingin berwasiat kepada kita semua, marilah kita senantiasa dalam hidup ini untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saudara-saudaraku sudah Jumat yang berbahagia, di dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan satu pesan Allah kepada kita semua orang-orang beriman di dalam surah Ali Imran ayat 139. Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula merasa bersedih hati. Wa antumul a'laun, sesungguhnya kamulah umat terbaik, umat yang memiliki derajat yang tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan kepada kita semua orang-orang beriman untuk tidak merasa lemah, merasa kalah, apalagi merasa hina di hadapan umat-umat lain. Karena sesungguhnya orang-orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah umat terbaik, umat yang paling tinggi derajat kemuliaannya. Tetapi dengan satu syarat, kalau orang-orang beriman itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fat ayat terakhir, ayat 29. Di awal ayatnya Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, tegas, berani terhadap orang-orang kafir. Wa ruhama'u bainahum, akan tetapi orang-orang beriman itu saling berkasih sayang sesamanya. Terhadap orang-orang kafir, orang beriman harus tegas, bukan keras tetapi tegas. Harus menyatakan keberaniannya, kekuatannya. Tetapi sesama mukmin, sesama orang-orang beriman harus saling menghormati, harus saling mengasihi satu sama lain. Jangan bermusuhan, jangan saling merendahkan, jangan kemudian menjatuhkan, tetapi harus saling menghormati. Saudaraku sudah Jumat yang berbahagia, pertanyaannya adalah sekualitas apa iman yang mesti harus dimiliki oleh orang-orang beriman sehingga kemudian tidak boleh merasa takut, merasa lemah, apalagi merasa hina di hadapan umat-umat lain. Di banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana hebatnya iman umat-umat masa lalu, bagaimana hebatnya iman generasi-generasi awal. Salah satu misalnya di dalam surah Al-Hasyr, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semua bagaimana sesungguhnya hebatnya iman generasi sahabat baik muhajirin maupun ansor. Di ayat ke-8 surah Al-Hasyr, Allah menggambarkan kepada kita bagaimana hebatnya imannya para sahabat muhajirin. Allah berfirman,
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. Bagi orang-orang fakir dari kalangan sahabat-sahabat muhajirin yang mereka ini adalah orang-orang yang ikut berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang mereka ini terusir dari kampung halamannya, mereka meninggalkan harta bendanya, mereka meninggalkan keluarganya. Itu semua dilakukan karena tujuannya adalah yang pertama, yabtaguna fadlan minallah. Mereka hanya mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana, dan yang mereka harapkan yang kedua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka, terusir mereka meninggalkan harta bendanya, keluarganya, dan lain sebagainya adalah dalam bentuk untuk menolong agama-agama Allah, yansurunallaha wa rasulah. Mereka menolong agama Allah dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka Allah katakan kepada mereka, ulaika humus shadiqun. Mereka inilah, yakni kaum muhajirin, adalah orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat 9-nya dalam surah Al-Hasyr, bagaimana Allah menggambarkan kualitas imannya kaum Ansar. Apa kata Allah? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan adapun orang-orang yang menempati Madinah dan beriman sebelum datangnya kaum muhajirin ke Madinah, yuhibbuna man hajar ilaihim. Ini gambaran kehebatan imannya kaum Ansar, di mana mereka kaum Ansar sangat mencintai saudaranya yang baru saja datang dari Mekah, di mana kecintaannya yang luar biasa digambarkan oleh Allah dengan menggunakan fi'il mudhari' yuhibbuna. Mereka senantiasa dan selalu terus mencintai saudaranya, saudara yang diikat dengan tali akidah. Dan ingat saudaraku, persaudaraan yang diikat dengan tali akidah tauhid itu lebih kuat daripada sekedar persaudaraan yang diikat dengan keturunan atau rahim. Di mana kaum muhajirin dilayani, dipenuhi seluruh hajatnya oleh kaum Ansar, sekalipun mereka kaum Ansar juga sangat membutuhkan, tetapi mereka memprioritaskan saudara-saudara muhajirinnya. Saudaraku, kekuatan cinta yang dijalin di antara dua sahabat yang tidak pernah mereka saling kenal sebelumnya, inilah menjadi kunci kemenangan umat Islam. Kalau umat Islam hari ini ingin mendapatkan kemenangan, maka tali cinta itu dengan kuat, insya Allah kemenangan itu akan diraih oleh umat Islam. Saudaraku, sudah Jumat yang berbahagia, maka Allah kemudian katakan, ulaika humul muflihun. Mereka kaum Ansar ini mereka adalah menjadi pemenang-pemenang, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sudah Jumat yang berbahagia, orang beriman itu mesti harus berkarakter. Orang beriman itu mesti harus punya kepribadian kuat dalam dirinya. Saudaraku, minimal ada 10 karakter orang beriman yang harus tertanam dalam dirinya. Dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan 4 saja dari karakter dan kepribadian orang-orang beriman. Yang pertama, orang beriman itu salimul akidah. Akidahnya itu selamat. Akidahnya, kepercayaannya senantiasa hanya digantungkan kepada Allah. Berharap dan takut hanya kepada Allah. Hidup dan matinya hanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakter yang pertama dan utama
yang ada dalam diri orang-orang beriman. Lalu kemudian yang kedua adalah sahihul ibadah. Selain akidahnya kuat, akidahnya selamat dari segala macam penyakit, kotoran, yang kedua, orang beriman itu selalu benar dalam segala amal ibadahnya. Saudaraku sekalian Jumat yang berbahagia, ada dua barometer untuk mengukur benar dan tidaknya ibadah seseorang. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, dan yang kedua ittiba kepada Rasulullah. Apabila seseorang menjalankan segala ibadahnya berlandaskan dua tadi, maka baru disebut ibadahnya benar, dan Allah hanya mau menerima ibadah yang benar. Saudaraku, kalau ada di antara kita yang beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi tetapi tidak berlandaskan ikhlas, ditolak. Ada orang yang beribadah ikhlas tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pastikan dalam setiap kita beramal hadirkan dua ini, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karakter yang ketiga yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman adalah matinul khuluq. Orang beriman itu memiliki akhlak yang mulia. Saudaraku, untuk memperoleh matinul khuluq, kecemerlangan akhlak, dua hal yang harus dilakukan oleh seseorang. Yang pertama, apa yang disebut dengan at-tahalli. At-tahalli adalah berupaya semaksimal mungkin untuk mewarnai diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kita berupaya untuk menghadirkan akhlak-akhlak yang terpuji pada diri kita. Murah senyum, murah dan gampang memaafkan orang, jujur, adil, amanah. Ini semua adalah sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang mesti harus kita hadirkan pada diri kita. Tetapi itu tidak cukup, mesti harus melakukan yang kedua, apa yang disebut dengan at-tahalli. Kalau at-tahalli adalah berupaya untuk mewarnai diri kita dengan akhlak-akhlak terpuji, maka at-tahalli adalah berupaya secara maksimal untuk membuang jauh-jauh akhlak yang sudah ada dalam diri kita yang bersifat akhlak mazmumah, tercela. Satu sisi kita berupaya menghadirkan akhlak yang baik, di sisi yang lain mesti harus membuang akhlak yang sudah ada dalam diri kita berupa akhlak yang tercela. Maka insya Allah kita akan memperoleh apa yang disebut dengan matinul khuluq, kecemerlangan akhlak. Yang keempat, yang terakhir, karakter yang harus tertanam dalam diri seorang mukmin adalah nafi'un li ghairihi. Orang beriman itu senantiasa bermanfaat untuk orang banyak. Dimanapun orang beriman tinggal, dimanapun orang beriman berada, maka yang selalu dihadirkan adalah kebaikan dan kemanfaatan. Dia berpikir untuk orang lain sebelum dia berpikir untuk dirinya. Itulah sosok orang beriman. Orang beriman senantiasa menghadirkan keselamatan untuk orang lain. Al-muslim man salibal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang memastikan keselamatan orang lain dari gangguan tangan dan lisannya. Saudaraku sudah Jumat yang berbahagia, saudara kita di Palestina masih sangat membutuhkan bantuan dan perhatian kita umat Islam yang ada di Indonesia. Untuk itu, marilah senantiasa kita mengirimkan doa, minimal doa yang harus kita kirimkan. Saudaraku, orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak berpikir dan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Orang beriman tidak hanya memikirkan kebaikan untuk dirinya, tapi lebih dia prioritaskan kebaikan untuk orang lain. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mampu memberikan kekuatan dalam diri kita untuk senantiasa memberikan terbaik kepada saudara-saudara kita. Saudara, sudah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan sekali lagi khutbah yang singkat ini mendorong dan memberikan makna yang besar dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Dan sekali lagi Allah ingin berpesan kepada kita, jangan kalian wahai orang beriman merasa lemah dan bersedih hati di hadapan umat-umat lain. Kalian harus tegas
kalian adalah umat terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuknya, bimbingannya kepada kita, dan senantiasa kita mampu untuk mengisi sisa-sisa usia ini dengan tetap membawa kebaikan dan iman menuju Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا في سورة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم أقم الصلاة.